عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada dalam hari besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka puasa, yaitu hari Idul Fitri. Suatu nikmat yang besar, kita dapat menjalankan ibadah siam, ibadah puasa sebulan penuh. Kali ini kita berada pada awal Syawal 1447 Hijriah. Ingatlah, sebagaimana para ulama di masa silam seringkali berkata, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Karena memang bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan, sehingga sampai ulama seperti Qatadah rahimahullah mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit diampuni. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Kita harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, moga amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisinya. Moga amalan kita yang penuh kekurangan tetap mendapatkan balasan terbaik di sisinya. Moga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni kesalahan dan setiap kelalaian kita selama beramal di bulan Ramadan. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar walillahil hamd, wa ajallallahu akbaru ala ma hadana. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seorang mukmin sudah sepatutnya terus meminta pada Allah keistiqomahan. Itulah yang kita pinta dalam salat minimal 17 kali dalam sehari lewat doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Surah Al-Fatihah ayat 6. Ini pertama kali, ini pertanda kita butuh untuk terus istiqamah.
Artinya, terus berada dalam jalur yang benar, tetap dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sudah mengakhiri bulan Ramadan. Apa keistimewaannya? Disebutkan dalam kitab Hilyah Al-Auliya, beberapa perkataan ulama. Ibnul Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabbih berkata, ada seseorang ahli lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan, ia sungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabbih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku telah takjub pada orang-orang yang bisa istiqamah. Orang yang bisa istiqamah, ajak terus dalam ibadah, itu lebih baik daripada orang yang memperbanyak ibadah. Ingatlah, bisa terus istiqamah, itulah karamah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa. Wa annal karamata luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah atau seorang wali Allah adalah bisa terus istiqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana bisa terus istiqamah? Ada beberapa kiat yang secara singkat kami terangkan. Yang pertama, selalu berdoa pada Allah, karena istiqamah itu hidayah darinya. Kita butuh doa agar bisa istiqamah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang paling sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Adapun doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau maha memberi karunia. Ummu Salamah pernah bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mali aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya menjawab, ya Umma Salamah, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, faman syaa aqama wa man syaa azagha. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu, Mu'ad bin Mu'ad yang meriwayatkan hadis ini membacakan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Yang kedua, berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah.
Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah, itulah yang diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, ana aghna syuraka anis syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh kepada sekutu dengan perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Maksudnya tidak menerima amalannya dan perbuatan syirik. Adapun buah dari keikhlasan akan membuat amalan itu langgeng alias istiqamah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Para ulama juga memiliki istilah lain, maka lillahi yabqa. Segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Yang ketiga, rutin beramal walau sedikit. Amal yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang langsung banyak namun ta'ajab atau tekap. Maksudnya, seseorang dituntut untuk konsekuen dalam menjalankan syariat atau dalam beramal, tidak putus di tengah jalan, karena konsekuen dalam beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang hanya sesekali dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang keempat, rajin koreksi diri atau muhasabah. Kalau kita rajin mengoreksi diri, kita akan selalu berusaha untuk baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hisablah, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Siapkanlah amalan saleh kalian sebelum berjumpa dengan hari kiamat, di mana harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, pandanglah amal yang telah kalian lakukan. Apakah amalan saleh yang berujung selamat
ataukah amalan jelek yang berujung celaka. Yang kelima, memilih teman yang saleh. Teman bergaul amat penting yang memudahkan kita untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Surah Al-Kahfi ayat 28. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seseorang yang duduk bersama dengan orang saleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Teman yang soleh punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqamah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Sebagaimana kata pepatah, as-sahibu sahibu, yang namanya sahabat bisa menarik atau mempengaruhi. Ahli hikmah juga mengatakan, yudhannu bil mar'i ma yudhannu bi qarinah. Seseorang itu bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agar bisa istiqamah, ada poin yang keenam yang bisa diamalkan, yaitu melakukan puasa Syawal. Karena dengan melakukan puasa Syawal berarti sebagai tanda diterimanya amalan puasa Ramadan sebelumnya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana, thumma adba'ahu sittan min Syawalin, kana kasyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kapan mulai puasa Syawal? Kapan pun boleh. Yang penting masih di bulan Syawal. Imam Nawawi rahimahullah berkata, disunnahkan melakukannya secara berturut-turut awal Syawal. Jika tidak berturut-turut atau tidak dilakukan di awal Syawal, maka itu boleh. Seperti itu sudah dinamakan melakukan puasa Syawal sesuai dengan yang dianjurkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik untuk tetap beramal soleh selepas Ramadan ini. Moga amalan kita di bulan Ramadan, yaitu amalan salat malam, membaca Al-Quran, bersedekah dan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kita diberikan keistiqomahan serta diberi keistimewaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina
واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا اللهم تقبل أعمالنا في رمضان اللهم تقبل أعمالنا في رمضان اللهم تقبل أعمالنا في رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taqabbalallah. Adalah. Kami. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah. Nabi loh. Taqabbalallah minna wa minkum. Assalamualaikum. Ya Pak, masuk. Sehat Pak ya? Salam. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak? Pak, Masya Allah sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Sekalian meeting San? Sekalian meeting. Oh iya astagfirullah. Sekalian. Iya. Taqabbalallah. Bang, taqabbalallah. Bang, kita bukan kameraman. Sama istri Bang. Semua istri Bang. Iya. Enggak jadi kata masuk rumah. Haji. Rumah dulu. Kemana nih? Rumah lah. Mau Pak Haji? Iya. Orang ke situ kalau. Ini masih anu kemarin. Haji duluan. Live banget. Belum ya? Live. Nah, kok ini nongol? Ini nah tadi udah dipakai. Nongol. Kunci. Nah, ini ada kunci. Hari kedua ya.
Mana tahu masih di rumah tapi main lagi. Oh boleh boleh. Paling mantap kok motor lagi dari. Sesi berapa tuh?